Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan membahas setup gaming untuk PUBG Mobile. Namun sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain bermain game dengan gamepad, untuk permainan tipe FPS seperti PUBG Mobile juga bisa menggunakan setup gaming seperti di dalam PC atau laptop. Setup ini hanya menggunakan keyboard serta mouse sebagai hardware inputnya, dan fungsi laptop atau PC digantikan oleh smartphone. Tentunya game yang dimainkan adalah game mobile, adapun game cloud yang dimainkan secara streaming saat ini masih jarang. Bermain game tipe FPS menggunakan keyboard dan mouse pastinya lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan gamepad atau langsung menyentuhnya dengan jari. Dalam arti memudahkan bermain game dalam hal kontrol, bukan memudahkan bermain gamenya atau membuat skill bermain game jadi lebih hebat. Kalau hal itu dihitung oleh seringnya kita berlatih bermain game. Kalau saya sendiri, setup game ini hanya untuk have fun saja. Yang paling dibutuhkan untuk setup gaming mobile adalah sebuah converter keyboard dan mouse. Converter ini berfungsi mengkonversi input dari keyboard dan mouse ke dalam smartphone menggunakan koneksi Bluetooth. Kali ini saya memilih converter dari IPG, yaitu tipe PG9116. Konverter ini berbentuk kotak persegi kecil, tidak memiliki stand untuk smartphone, tidak memiliki tombol button power on off, tidak memiliki daya sendiri, dan powernya diambilkan dari input charger smartphone atau power bank. Namun saya sarankan untuk menggunakan charger saja, karena daya yang diambil untuk mouse dan keyboard juga lumayan besar. Dalam paket penjualannya, konverter ini sebenarnya sudah terdapat stand untuk smartphone. Namun, stand tersebut sangat kecil dan tidak terlalu bagus untuk digunakan. Perangkat kedua yang dibutuhkan adalah keyboard dan mouse. Untuk pemilihannya bisa menggunakan keyboard dan mouse biasa, keyboard dan mouse dengan koneksi Bluetooth, atau keyboard dan mouse jenis gaming yang saya pilih saat ini, yaitu Fanatec Single Hand Archer K512. Kemudian mouse-nya saya pilih Fanatec Tor 2X16. Perangkat yang terakhir adalah stand smartphone, yang fungsinya pastinya adalah untuk meletakkan smartphone sebagai perangkat gamingnya. Kali ini saya memilih stand dari unit phone holder sebagai stand smartphone-nya. Stand ini dapat di-adjust ketinggiannya dan untuk angle-nya bisa sampai 45 derajat. Untuk cara penggunaan setup ini sangat mudah. Tinggal atur tempat yang pas untuk bermain game, kemudian colokkan konverternya dengan charger secara otomatis, konverter akan menyala. Kemudian koneksikan keyboard dan mouse. Cara koneksinya harus dicolokkan satu persatu, dan colokan untuk keyboard dan mouse harus sesuai dengan posisinya masing-masing. Di konverternya sudah ada gambar koneksi keyboard dan mouse. Tanda bahwa keyboard dan mouse terkoneksi dengan benar adalah LED indikatornya keduanya menyala. Kalau hanya salah satu, berarti cara mengoneksikannya kurang benar, dan fungsi input dari salah satunya tidak akan berfungsi. Kemudian setelah itu koneksikan Bluetooth smartphone dengan menekan tombol keyboard Ctrl plus 1 untuk iOS dan Ctrl plus 2 untuk Android. Tombol tersebut ditekan selama 1-2 detik sampai lampu indikator konverter berkedip. Lalu tinggal search Bluetooth di smartphone dan koneksikan.
Sebelum masuk dalam game, kalian bisa buka aplikasi V3 Shooting Plus dan tes input dari keyboard dan mouse apakah sudah berfungsi dengan benar. Tapi kalian juga bisa langsung masuk dalam game. Untuk bermain game PUBG Mobile, dalam review permainannya, pengalaman bermain game menggunakan setup ini memang sedikit berbeda. Perlu adaptasi baru karena kontrolernya memang berbeda. Ketika mengambil senjata dan perlengkapan lain, atau saat sedang ngelot, tombol keyboard hanya dapat mengambil benda yang sudah termapping posisi tombolnya. Jadi pengambilan senjatanya pasti yang paling atas sendiri dan tidak bisa memilih. Untuk manajemen perlengkapan dalam tas seperti mengganti senjata, membuang amunisi, atau memberikan medik kepada rekan tim, juga tidak bisa menggunakan keyboard. Fungsi tersebut dapat digantikan oleh mouse dengan menekan middle button sampai kursor dalam game muncul. Saat itu kalian bisa memilih secara manual senjata-senjata saat looting. Namun kali ini gerakan kursornya sedikit lambat di smartphone saya. Hal ini masih belum saya temukan kenapa penyebabnya. Karena ini adalah settingan standar untuk langsung bermain, tentu saja masih ada masalah dalam data mappingnya, yaitu saat menaiki mobil di dalam game, semua tombol tidak bisa digunakan. Karena memang untuk menyetir kendaraan dalam game belum termapping. Kalau nggak mau ribet mapping, pilih saja tipe permainan Evo Ground yang mana permainannya tinggal menghabisi musuh, tidak perlu loading senjata. Kalau memilih mode klasik, kalian akan diribetkan karena harus ngeload sebelum bertanding. Karena setup ini masih menggunakan kabel, pastinya akan terlihat berantakan bagaimanapun saya merapikan kabelnya. Terlebih lagi, konverternya masih terhubung dalam charger smartphone. Yang paling dikhawatirkan dengan setup ini adalah konverternya yang langsung dicolokkan ke adaptor charger, tidak memiliki baterai dan tombol power on off. Jadi jika ada arus listrik yang kurang stabil bisa menyebabkan konverternya konslet dan tidak berfungsi, atau bisa dibilang konverternya cepat rusak. Dalam paket penjualan konverternya juga tidak disebutkan tombol mapping data untuk bermain game. Jadi kalian bisa download lagi di website IPK atau bisa langsung download saja di link deskripsi. Semua perangkat tersebut saya beli dengan harga 670.000. Menurut saya harga tersebut lumayan mahal untuk sebuah perangkat gaming mobile yang hanya digunakan untuk bermain game PUBG Mobile. Untuk saat ini memang saya hanya bisa menggunakan perangkat ini untuk bermain game PUBG Mobile. Jika kalian ragu untuk membeli beberapa perangkat tersebut dan khawatir bahwa harga tersebut tidak begitu worth it dengan serunya permainan yang dirasakan, harga tersebut dapat dipangkas, yaitu dengan hanya membeli konverternya saja dan membeli keyboard mouse yang biasa. Karena pada dasarnya perlengkapan yang paling dibutuhkan adalah konverter. Untuk keyboard serta mouse-nya tidak perlu dibeli kalau kalian sudah memilikinya. Untuk phone holdernya bisa menggunakan stand seadanya seperti yang saya contohkan saat ini dengan menggunakan dus kotak bekas. Jadi jika ingin mencicipi setup ini sebenarnya hanya perlu mengeluarkan uang 200 ribuan saja. Oke, itu tadi poin-poin dalam review setup gaming. Overall untuk have fun saja setup ini sudah lebih dari cukup. Kalian bisa jadikan referensi jika ingin membuat setup gaming mobile seperti ini. Namun perlu diingat bahwa itu semua hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menggunakan setup ini. Bisa jadi masih banyak kekurangan yang belum saya ketahui. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.